Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, selamat berjumpa kembali kita pagi ini pada pelajaran matematika. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bab menyajikan data. Ya. Apa tujuan pembelajaran kita pada pelajaran menyajikan data ini? Tujuannya adalah Tujuan mempelajari penyajian data adalah agar kita mudah membaca dan memahami data. Nah, apa saja bentuk menyajikan data yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Yang pertama adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Langsung saja pada contoh. Berikut adalah hasil ulangan matematika siswa kelas 5. Ya, anak-anak bisa melihatnya. Di sini ada urutan banyak sekali nilai ulangan matematika dari siswa kelas 5. Nah, di sini perintahnya sajikan nilai ulangan tersebut dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama, buatlah kolom tabel yang terdiri dari 3 kolom. Yang pertama nilai, kedua turus, dan yang ketiga adalah frekuensi atau jumlah. Langkah kedua, tentukan nilai terendah dan tertinggi. Dari daftar nilai ini anak-anak tentukan dulu nilai terendah berapa dan nilai tertinggi berapa. Kemudian langkah ketiga, hitunglah banyak data dengan memberi turus. Turus itu tanda. Nah, sekarang kita coba nilai ulangan matematika kelas 5 tadi. Ya, yang pertama kita buat dulu kolom. Nah, di sini buku sudah membuat kolomnya meliputi 3 kolom, yaitu nilai, turus, dan frekuensi atau jumlah atau banyak siswa. Ya. Kemudian dari nilai-nilai ini tadi kita tentukan nilai tertinggi dan terendah. Ternyata setelah kita lihat nilai terendahnya adalah 50 dan nilai tertingginya adalah 100. Nah, dari nilai tertinggi dan terendah itu kemudian kita buat daftar nilainya. Nah, meliputi berapa saja? 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, itulah nilai terendah dan tertinggi. Nah, setelah ini, selanjutnya kita hitung banyak data dengan memberikan turus. Bagaimana cara memberikan turus? Anak-anak perhatikan. Nah, kita lihat dari data nilai. Pertama adalah 70. Nah, anak-anak bisa memberikan tanda, bisa centang, bisa lingkar atau titik. Nah, 70. Kita lihat pas kolom nilai 70. Nah, pada barisnya ini kita beri turus. Turus itu tanda. Nah, 1. Kemudian 80 bawahnya ya. 1 di sini ya. Kemudian 80 lagi di sini. Kemudian 50 di sini ya. Terus beri tanda ini. Kemudian yang sini 60. 60 di sini, oke. 80 ini, 80 sini lagi. 70 di sini ya. 80 di sini lagi. Kemudian sebelah sini 60, letakkan sini, oke. 70 ini tadi beri tanda ya, 70 sini. Ya. 90, oke. 60 letakkan di sini ya. 80, nah di sini. Di sini 80 pada turus kelima biasanya untuk memudahkan menghitung kita buat seperti ini. Nah, artinya nanti dalam sekelompok yang sudah diberi tanda seperti ini dalam sekelompok ini jumlahnya 5. 80 sudah, kita lanjut 90, 100, 60 kan sini. Ya. 60 tadi sudah, 90 lagi ya. 80 ya. 90, oke, ini sudah 5, kita beri tanda, oke. 100 letakkan sini. 70 ya. 70 lagi ya, sini, oke. Kemudian 100 ya.
Kemudian 60 letakkan sini ya. 60 lagi. 70 di sini ya. Kemudian 100. Kemudian 70 ya. 50 letakkan sini. 70 ini letakkan sini ya. Dan terakhir 90. Oke. Nah, setelah seperti ini semua sudah kita buat terusnya, baru kita hitung. Yang 50 ada 2, tulis di sini 2. Di sini 1 kelompok 5 ditambah 1, 6. Ini 5 ditambah 3, 8. 5 tambah 1, 6. 5 tambah 1, 6. Di sini 4. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan. Jumlah ya. 2 tambah 6 8, 8 tambah 8 itu 16. 16 ditambah dengan 6 22, ditambah 6 lagi 28, ditambah 4 32. Jadi jumlahnya adalah 32. Selesai sudah untuk penyajian data dalam bentuk tabel. Sekarang kita lanjut untuk yang kedua, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Contoh, penjualan buku di toko makmur. Ini ada 2 kolom yang meliputi kolom bulan dan banyak penjualan. Bulan Januari 25, bulan Februari 40, bulan Maret 45, April 15, dan Mei 50. Langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau nama lainnya adalah piktogram. Yang pertama, tentukan gambar yang akan dibuat. Nah, karena di sini adalah buku, maka gambarnya nanti adalah juga gambar buku. Yang kedua, tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Karena di sini banyak bukunya, tidak mungkin kita membuat satu buku itu satu gambar. Nah, nanti banyak sekali. Nah, maka kita akan membuat satu buku itu mewakili berapa, satu gambar buku mewakili berapa gambar. Nah, itu nanti kita tentukan. Yang ketiga, ubahlah bilangan data menjadi gambar. Oke. Sekarang hasilnya. Diagram gambar data penjualan buku di toko makmur. Kita juga kolomnya sama, bulan dan banyak penjualan, hanya nanti angka yang di dalam data di atas diubah dalam bentuk gambar. Contoh di sini gambar bukunya seperti ini. Nah, terlebih dulu anak-anak tentukan banyak data yang akan diwakili. Nah, ini di sini Bu Guru memberikan contoh. Kalau dalam bentuk gambar seperti ini mewakili 10 buku. Dalam bentuk gambar seperti ini mewakili 5 buku. Sehingga pada bulan Januari ada 25 buku, maka gambarnya adalah berupa gambar yang terbuka ini 2, ditambah gambar yang ini seperti ini 1, ini 25. Februari datanya 40, oh berarti gambarnya seperti ini. Maret 45, oh ada seperti ini ditambah 5 ya. April 15 ini dan ini. Mei ada 50, gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah diagram gambar dari data penjualan buku. Ya, atau nama lainnya dari diagram gambar adalah piktogram. Ya, jelas ya anak-anak? Nah, nanti tinggal anak-anak disuruh membuat diagram apa. Kalau misalnya penjualan hewan ternak ayam, misalnya ya gambarnya juga ayam, menyesuaikan dengan judul diagram yang diminta. Oke, lanjut. Sekarang adalah cara menyajikan data yang ketiga, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ya, di kelas 4 anak-anak sudah mempelajari, kita hanya mengulang. Contoh, tinggi badan beberapa siswa kelas 5. Di sini ada 2 kolom, nama siswa dan tinggi badan dalam sentimeter. Nah, ada 5 siswa. Alif, tinggi badannya 150 cm, Bayu 144 cm, Edo 140 cm, Fitri 145 cm, dan Mita 142 cm. Langkah-langkahnya. 1. Buatlah sumbu tegak dan mendatar. Ya, ini.
tegak, dan mendatar. 2. Tulis nama siswa di sumbu mendatar dan tinggi siswa di sumbu tegak. Jangan lupa, ini yang sering anak-anak lupa, maka ini harus ditulis ini. Nama siswa di sumbu mendatar dan tinggi siswa di sumbu tegak. Ya, ini jangan sampai lupa. Kemudian jangan lupa di pertemuan sumbu mendatar dan sumbu tegak diberi angka 0. Nah, di sini. Ini yang juga sering lupa, ya, 0. Kemudian buatlah batang-batang persegi panjang sesuai data. Nah, di sini anak-anak, setelah anak-anak membuat sumbu mendatar dan tegak, kemudian di sini nama siswanya ditentukan tadi ada 5. Alif, Bayu, Edo, Fitri, dan Mita. Kemudian tinggi badan. Karena tinggi badan di sini terendah 140 ya, terendah, dan tinggi 150, anak-anak bisa memperkirakan. Kita buat misalnya data di dalam diagram itu paling rendah 125. Tetapi dari 0 sampai 125 tidak mungkin kita buat 0 langsung 125. Nah, maka di sini ada garis ini ya, seperti pegas atau pir. Ini menandakan bahwa tinggi badan itu dimampatkan atau pokoknya ini ringkas begitu, sehingga di sini langsung dari 0 bisa 125. Kemudian kita pautkan 5, jadi atasnya 130, 135, 140, 145, 150, dan 155. Nah, tapi di sini jaraknya harus sama. Antara angka itu harus sama. Ya, ini seperti ini. Nah, setelah itu baru kita ukur alif. Alif itu berapa tingginya? 150. Maka kita buat batang-batang data tadi ya sampai menunjukkan angka tinggi 150 cm. Ya. Yang kedua Bayu 144 ya kita buat. Nah, 140 di sini, kalau 144 kira-kira di mana ya? Bayu. 144. Oh, di sini Bu Guru keliru. Harusnya 144 itu di sini ya. Ya, di sini. Agak atas ya. Agak atas di sini. 144 ya. Ya. Kemudian Edo 140 ya, pas di sini. Ini tadi ya salah ya. Oke, kita benarkan. Ya, Edo 140 pas angka 140. Fitri 145 ya, 145 di sini ya, pas angka 145. Kemudian Mita 142 di sini ya. Ya, itu. Nah, ini cara membuat diagram batang. Anak-anak, ini hanya mengulang, di kelas 4 anak-anak sudah mempelajari. Nah, setelah ini nanti anak-anak akan mengerjakan latihan. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan semuanya bisa, sukses, dan berhasil. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.